Venga, venga. Serangan tanpa ampun dari Iran telah meluluhlantahkan Tel Aviv. Hanya dalam beberapa jam, ratusan rudal dari Iran mampu melumpuhkan ibu kota Israel tersebut. Ini menjadi balasan dari Iran yang masih bersumpah tidak akan berhenti menyerang Israel. Kekuatan negeri para mullah bahkan semakin bertambah kuat dengan pertolongan dari Rusia dan China. Negeri para mullah meminta Rusia dan China untuk segera mengirimkan senjata militer. Akankah kedua negara ini siap menolong Iran? Nampaknya Rusia menginginkan perdamaian di antara kedua negara. Vladimir Putin bahkan menawarkan diri menjadi mediator untuk menengahi perang Iran melawan Amerika Israel. Apakah Amerika Israel mau berdamai atau justru ingin melanjutkan perang? Seandainya melanjutkan perang, ada konsekuensi yang harus dibayar mahal. Cetak Gol coba merangkum Israel terdesak dihajar koalisi Iran sebagai berikut. Tel Aviv porak-poranda dihantam rudal Iran. Hingga memasuki hari keempat pasca serangan ke Teheran, Iran masih belum berhenti membombardir Tel Aviv. Serangan terbaru terjadi pada hari Selasa kemarin di wilayah Bnei Brak. Wilayah timur Tel Aviv ini porak-poranda dihantam rudal dari Iran. Menurut kabar, setidaknya 7 orang warga Israel harus mengalami luka yang cukup berat. Dampak dari ledakan ini mengakibatkan kerusakan serius pada sejumlah bangunan. Tim darurat segera dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi korban dan menangani kerusakan. Sebelum kejadian ini, Iran sudah beberapa kali melakukan serangan yang agresif ke Tel Aviv. Bahkan korban tewas mencapai 11 orang yang mana mayoritas adalah warga sipil. Iran mengklaim bahwa serangan ini sebagai respon atas operasi militer yang dilancarkan Israel. Pihak Teheran saat ini menargetkan kepemimpinan dan infrastruktur strategis Tel Aviv. Sebelumnya, Iran sudah menyatakan bahwa serangan ke Tel Aviv menghancurkan kantor Perdana Menteri. Iran menyerang kantor Benyamin Netanyahu tersebut dengan rudal balistik Kheibar. Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim serangan ini telah meruntuhkan kantor tersebut. Kantor Perdana Menteri kriminal rezim Zionis dan markas Komandan Angkatan Udara rezim tersebut menjadi sasaran. Bunyi pernyataan langsung IRGC. Rudal Kheibar sendiri pertama kali diluncurkan pada tahun 2022 yang lalu. Jangkauan dan akurasinya menarik perhatian para pejabat keamanan nasional di Eropa dan Israel. Apakah karena inilah Amerika Israel memantau teknologi kemajuan militer Iran? Kedua negara ini nggak ingin jika negeri para mullah mempunyai senjata perang yang cukup canggih. Lantas, kemanakah perginya Benyamin Netanyahu setelah Iran meluncurkan rudal ke kantor Perdana Menteri? Sampai detik ini keberadaannya masih belum diketahui. Namun kalau kita melansir berita terbaru, Netanyahu sedang terbang ke Berlin, Jerman. Dalam salah satu tangkapan satelit, pesawat Netanyahu terbang dari Tel Aviv menuju Berlin. Pesawat Boeing 767-338 yang mengangkut sang Perdana Menteri tersebut telah mendarat aman di Berlin. Apakah Netanyahu ketakutan karena rudal Iran bisa menewaskannya kapan saja? Netanyahu seolah membiarkan warganya terpenjara dalam konflik neraka yang tak berujung. Sampai detik ini, Tel Aviv masih dihujani rudal yang berasal dari Iran. Warga Israel yang ketakutan bahkan berdoa di bawah tanah dan berharap bisa selamat dari rudal Iran. Dari ekspresi warga Tel Aviv, mereka seolah kehilangan harapan hidup lagi. Sistem pertahanan udara yang kita kenal canggih kini malah bisa ditembus dengan mudah oleh rudal Iran. Iran bersumpah bahwa serangan agresif masih terus dilancarkan ke Tel Aviv maupun pangkalan militer Amerika. Komandan Iran Ali Larijani menyatakan siap perang panjang melawan Israel. Larijani bahkan tidak peduli berapapun uang yang akan dikeluarkan tanah airnya. Tujuannya saat ini adalah bisa memberikan pelajaran ke Amerika Israel yang disebut sebagai biang keladi kekacauan. Larijani mengejek tentara Amerika yang dianggapnya tidak sekuat tentara Iran.
Iran tidak seperti Amerika Serikat, sudah siap menjalani perang yang panjang. Iran akan membela diri tanpa memperdulikan biaya apapun. Tulis Larijani lewat sosial media X. Komentar ini seolah menjadi ancaman serius bagi Tel Aviv. Bisa saja dalam 48 jam ke depan, kerusakan ibu kota Israel akan bertambah masif dan luas. Iran mulai mendapatkan bantuan. Israel nampaknya harus waspada karena kekuatan Iran akan semakin bertambah. Negeri para mullah meminta Rusia dan China untuk segera membantunya. Iran berharap kedua negara ini segera mengirimkan bantuan berupa rudal. Menurut laporan dari Financial Times, pembicaraan saat ini sedang berlanjut setelah Iran terkena embargo senjata. Negeri para mullah sendiri dilarang untuk melakukan perdagangan senjata legal selama bertahun-tahun. Dari sinilah yang menjadi penyebab Amerika Israel ingin menggembosi senjata Iran. Rusia China sendiri menolak legalitas sanksi yang diberikan oleh Amerika. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia menyatakan Rusia tidak mengakui pemberlakuan sanksi tersebut. Menurut Nebenzia, embargo senjata yang diberikan oleh Iran adalah sebuah pelanggaran. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Cina yakni Wang Yi. Beijing dengan tegas menentang pembatasan sepihak dan ilegal. Tulis Kementerian Luar Negeri China. Kira-kira apa bentuk bantuan militer yang diminta Iran selain rudal? Negeri para mullah disebut sedang berdialog dengan Moskow untuk sistem anti pesawat portable 9K336 Verba. Buat kamu yang tidak tahu tentang pesawat ini, kami akan menjelaskannya. 9K336 Verba adalah sistem pertahanan udara jarak pendek. Kedua pihak disebut telah menandatangani kontrak senilai 495 juta euro atau 9,6 triliun rupiah. Kesepakatan itu mencakup 500 unit peluncur dan 2.500 rudal 9M336. Kedua alat tempur ini disebut-sebut akan tiba lebih awal. Vera sendiri dirancang untuk menargetkan helikopter dan drone pada ketinggian 10 sampai 4.500 meter. Berikutnya, Iran juga tengah menegosiasikan pembelian rudal anti kapal CM302 dari Beijing. CM302 misil merupakan versi ekspor dari rudal YG-12 milik China. Rudal ini mampu melaju hingga kecepatan supersonik dan punya jangkauan hingga 290 km. Dengan kemampuan tersebut, CM302 berpotensi menjadi ancaman serius bagi kapal perang di Teluk Persia dan Selat Hormuz. Negosiasi ini sendiri sudah dimulai sejak 2024 dan disebut telah berjalan cukup baik. Jika kedua kesepakatan ini terrealisasi penuh, Iran bakal memperoleh banyak keuntungan. Pertama, pertahanan udara jarak pendek negeri para mullah bakal semakin kuat. Berikutnya, Iran juga punya daya tangkal tambahan terhadap kapal perang di kawasan Teluk. Artinya IRGC tidak perlu lagi khawatir jika kapal tempurnya dirudal oleh Amerika. Sebab sistem pertahanan canggih mencegah kapal ini untuk mendapatkan serangan dari musuh. China sendiri mendukung penuh Iran. Pihak Beijing pasang badan membela Iran dan bakal membantu negeri para mullah yang harus berjuang sendirian menghadapi Amerika Israel. Wang Yi mengatakan kalau Iran punya hal untuk perang melawan Amerika Israel. China menghargai persahabatan tradisional antara China dan Iran, mendukung Iran dalam membela kedaulatan, keamanan, integritas teritorial dan martabat nasionalnya, serta mendukung Iran dalam melindungi hak dan kepentingannya yang sah, kata Menteri Luar Negeri China ini. Sementara Rusia juga bersedia membantu Iran yang sedang dalam tekanan. Vladimir Putin menawarkan diri menjadi mediator untuk meredam ketegangan yang semakin memanas. Kremlin menegaskan bahwa Moskow tetap mempertahankan jalur komunikasi intensif dengan Teheran. Putin pun mengutuk serangan udara Amerika dan Israel ke Teheran. Tindakan agresi Amerika Israel adalah sebuah provokasi yang tidak bisa dibenarkan, tulis Kremlin. Akankah dengan bantuan langsung dari Rusia Cina bisa membantu Iran melawan Amerika Israel? Celana pendek dari Big Daddy Sports.
bisa kamu dapetin dengan harga 41 ribuan saja. Cek ranjangnya di bawah ini. Israel diprediksi kesulitan bertahan. Dengan bantuan dari Rusia dan China, mampukah Israel bisa bertahan? Jika perang ini berlanjut, maka negeri Zionis cepat atau lambat diprediksi akan kehabisan amunisi. Kita mengambil acuan dari perang Israel-Iran selama 12 hari pada bulan Juni 2025. 3 pejabat Amerika saat itu menyebutkan Israel mulai kehabisan persenjataan penting. Dari sini kita paham bahwa amunisi Israel ternyata punya keterbatasan. Padahal negeri Zionis sudah dibantu oleh Amerika Serikat yang merupakan sekutu terdekatnya. Dalam situasi ini, akankah Donald Trump membantu untuk mengirimkan amunisi tambahan? Bocoran dari Pentagon menyebutkan bahwa stok amunisi Amerika juga mulai menipis. Pentagon mengklaim jika Amerika tidak sanggup meladeni perang melawan Iran lebih dari 10 hari. Laporan tersebut menyebutkan persediaan sejumlah rudal hanya bertahan 3 hari saja, terutama rudal pencegat yang mulai menipis apabila intensitas serangan tetap tinggi. Pentagon menyarankan Amerika untuk segera menghentikan eskalasi sebelum kehabisan amunisi. Sumber-sumber pertahanan Amerika juga menyebut jika militer Amerika ikut melemah, kemampuan prajurit Paman Sam sudah tidak sanggup untuk menghadapi serangan balasan Iran. Dengan fakta seterang itu, akankah Israel bakal menemui kekalahan melawan Iran? Dunia juga turut mengecam langkah negeri Zionis yang masih saja menyerang Iran. Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan Israel tentang ancaman perang yang semakin besar. Guterres menegaskan semua negara wajib mematuhi piagam PBB. Piagam ini mengatur soal pelanggaran penggunaan kekuatan dengan tujuan menyerang negara lain. Guterres memperingatkan jika operasi militer terus meluas, bisa menimbulkan konflik yang besar. Dia menekankan kepada Israel agar segera menyelesaikan konflik secara damai. Negara-negara NATO yang biasanya berpihak ke Israel ataupun Amerika kini juga mulai membelok. Sebut saja Spanyol yang menolak pangkalannya digunakan untuk melawan Iran. Pernyataan ini disampaikan oleh Perdana Menteri Spanyol yakni Pedro Sanchez. Hari ini lebih dari sebelumnya sangat penting untuk diingat bahwa Anda bisa saja menentang rezim yang penuh kebencian seperti masyarakat Spanyol secara keseluruhan terhadap rezim Iran. Namun pada saat yang sama tetap menentang intervensi militer yang tidak adil dan berbahaya yang berada di luar hukum internasional. Tegas Perdana Menteri Spanyol ini. Gak cuman Spanyol, Inggris juga enggan menolong Amerika Israel dalam perang. Melalui Perdana Menteri Keir Starmer melarang Trump dan Netanyahu untuk menggunakan pangkalan militernya. Bahkan Starmer berani menyebut Amerika Israel sebagai biang keladi kekacauan dunia. Kamu kepleset terus kalau pakai sendal saat hujan? Ganti ke sandal anti-slip dari Muzi. Kamu bisa dapetin mulai dari 24 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Israel terdesak dihajar koalisi Iran. Bagaimana pendapatmu? Akankah Israel benar-benar menyerah di tangan Iran? Atau justru tetap mengibarkan bendera perang? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.